kita biasanya menggunakan piruvat dehidrogenase ya. Kemudian isositrat dehidrogenase. Nah, ini biasanya jumlah ATP yang dihasilkan adalah 6 ya. Nah, setelah itu kita juga bisa menggunakan suksinat maupun malat ya. Ada variasinya, ada 4, ada 6 hasil dari pembentukan ATP-nya itu ya. Pokoknya kalau dari proses siklus asam sitrat, ATP yang dihasilkan itu berjumlah 30 ya. Kalau dari glikolisis itu berjumlah 8 ya, seperti itu. Nah, maka dari itu terjadi semua di mitokondria. Maka dari itu kita harus benar-benar ya. Jadi kita harus mengonsumsi memang yang memang bergizi gitu ya. Nutrisinya tinggi karena berpengaruh terhadap pembentukan energi. Nah, betul ya, ribuan reaksi. Tentunya dengan adanya enzim kita bisa memangkas energi aktivasi ya dalam ruang yang sangat kecil ya. Itu karena kan dari segi runutan kan dari sel, jaringan, organisme. Nah, ini adalah proses yang terjadi dalam tubuh kita dari aspek biokimia. Kemudian di sini dalam organisme multiseluler, banyak sel mengekspor produk kimiawi yang digunakan di bagian lain organisme tersebut. Ya, seperti tadi ya di proses glikolisis ya, ternyata di mitokondria itu ada reaksi yang dikatalis ya, piruvat kinase misal. Nah, itu adalah proses kimiawi yang nantinya bisa digunakan untuk eh, memberikan nutrisi untuk organ lain. Kemudian ada proses respirasi seluler yang menggerakkan ekonomi seluler dengan cara mengambil energi dalam gula dan sumber lain ya. Seperti misalnya lipolisis ya. Di lipolisis itu jadi di dalam tubuh kita ada namanya lapisan lemak ya. Jadi begitu kita misalnya tidak memperoleh asupan makanan dari luar, otomatis tubuh secara alami dia akan mencari sumber energi ya berasal dari cadangan energi yang sudah disimpan ya udah diplot gitu ya. Nah, ternyata ada lipid. Nah, lipidnya itu dilakukan proses lisis ya, lipolisis ya, melalui proses oksidasi beta. Nantinya akan menghasilkan energi, sehingga energi itu bisa kita gunakan untuk lari, berjalan, bernafas, ya, nutrisi untuk organ lain, atau bisa juga dari proses perombakan karbohidrat, ya. Lebih spesifiknya itu adalah perombakan glukosa, ya. Di sini kita bisa melalui 4 ya, 4 reaksi ya, 3 reaksi sorry. Jadi kita bisa menggunakan gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Kita juga bisa menggunakan fosfogliserat kinase dan piruvat kinase. Nanti ya hasilnya dia akan menghasilkan kurang lebih 6 sampai 8 ya. 8 ATP. Seperti itu ya. Nah, ini adalah proses respirasi sel. Kemudian sel ini sebagai pabrik kimiawi tidak tertandingi dalam hal kompleksitas, efisiensi, dan integrasi serta responsif. Ya betul ya, karena kita sudah diciptakan oleh sang pencipta yang sudah sempurna gitu ya, dengan segala yang sudah diberikan ya. Seperti kompleksitas ya, berarti misal kita apa ingin membuat energi dari cadangan yang ada dalam tubuh kita, entah itu lemak atau gula otot, langsung ya secara spesifik ya sel itu langsung mengenali ya, mendapat feedback dari otak ya, langsung dibentuk ya cadangan energinya. Nah, ini sangat kompleks, efisien ya sangat. Kenapa? Karena sangat cepat prosesnya terjadi. Kemudian integrasi dan responsivitasnya tinggi, betul ya? Kenapa? Karena dia melibatkan seluruh sel, jaringan, dan organ yang ada dalam tubuh kita. Nah, di sini metabolisme sel ya mentransformasi materi ya dan energi menggunakan hukum termodinamik ya. Ada termodinamik 1 dan 2. Ya, seperti misalnya termodinamik 1 di sini hewan ini memperoleh asupan dari ikan. Nah, ikan ini nantinya akan menghasilkan energi apabila dirombak di dalam tubuh, entah itu di
proses glikolisis ya, atau nantinya akan diproses untuk nutrisi sel lain ya yang ada di organ tersebut. Nantinya di termodinamika 2 dia akan menghasilkan panas ya dengan reaksi samping CO2 dan H2O. Nah, termodinamika 1 itu adalah energi dapat ditransfer dan ditransformasi ya tetapi tidak bisa diciptakan atau dihilangkan. Nah, termodinamik 2 ya jadi setiap transfer atau transformasi energi akan meningkatkan entropi jagat raya. Nah, di sini adalah aliran energi di biosfer ya. Dari prosesnya itu ya dari energi matahari diproses ya dengan proses fotosintesis ya. Nanti kita akan membahas ya tentang proses fotosintesis ya. Tentunya di proses fotosintesis ini dia melibatkan banyak ya. Ada reaksi gelap, reaksi terang ya. Kemudian juga outputnya ya. Outputnya ya bisa glukosa ya, oksigen ya, seperti itu. Nah, kemudian tentunya dia menggunakan energi kimia ya dengan senyawa berenergi tinggi yaitu ATP ya, NADPH ya, kemudian glukosa ya hasil dari eh, proses fotosintesis ini. Nah, kemudian di sini akan dibagi menjadi tiga yaitu ada kontraksi, transport, dan biosintesis ya. Nah, sehingga nantinya akan dihamburkan berupa energi panas ya. Seperti itu. Nah, di sini ada siklus energi di dalam sel ya. Jadi siklus energi di dalam sel itu ya tidak dapat digunakan sebagai sumber energi. Jadi panas itu tidak bisa kita gunakan sebagai sumber energi ya. Tentunya yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, jadi energi yang terdapat di dalam ikatan fosfat ya nantinya ya. Nah, di sini ya adanya ATP ini ya dalam bentuk cadangan energi di dalam sel itu disimpan dalam bentuk energi kimia ya. Nanti begitu sudah kita proses ya, nanti akan dikeluarkan saat digunakan oleh sel untuk kehidupan aktivitas ya. Maka dari itu di sini ya disebut juga sebagai energi kimiawi ya yang berasal dari ikatan fosfat yang akan dilepas ya. Di sini tentunya dia melibatkan energi mekanis ya, kemudian energi sintesis dan energi panas ya. Seperti itu. Nah, di sini ATP ya terbentuk dari ADP dan PI. Ya, PI apa nanti cari. Ya, dalam reaksi pemindahan gugus fosfat. Yang digandingkan dengan reaksi oksidasi pada proses katabolisme ya atau pada proses penguraian ya. Nantinya akan terbentuk energi bebas. Nah, biasanya di siklus energi ini ya bisa banyak ya, ada yang terjadi di mitokondria, ada juga di klorofil ya. Dimana nanti di klorofil di sini ya dia melibatkan matahari ya yang ditangkap oleh klorofil. Nanti kita akan pelajari proses fotosintesis ya. Nanti dia akan mengikat CO2 dan H2O nantinya akan menghasilkan karbohidrat ya. Nah, setelah itu nanti akan ditransformasi dari energi cahaya ke energi kinetik yang berupa menjadi energi kimia. Nah, ini adalah potential energi ya, seperti itu. Nah, nanti kamu baca ya buku biokimia Harper ya. Di sini ada ya siklus ATP dan ADP. Atau di internet juga banyak. Nah, tentunya dalam energi bebas ini sangat berkaitan dengan elektron ya. Di sini elektron itu alat transport ya yang digunakan untuk memindahkan energi kimia yang dari proses penghancuran ya. Kalau penghancuran kan nantinya akan menghasilkan energi ya ke reaksi yang memerlukan energi yaitu koenzim. Nah, yang terpenting adalah contohnya itu adalah NADP. Nah, di sini ya proses metabolisme ini ya, jadi pembentukan maupun pemecahan ini sangat fleksibel, sangat terkoordinir, dan tujuannya tepat, gitu ya. Nah, prosesnya itu ya, jalur metabolisme ini meliputi intermediate ya. Misal glukosa, di sini untuk menghasilkan asam lemak kita menggunakan senyawa antara, yaitu asetil-CoA.
Kemudian pada jalur metabolisme di sini ada kompartemenisasi ya, contohnya itu pada sel sitosol dan mitokondria. Ya, ada proses glikolisis ya yang tadi melibatkan piruvat kinase ya. Kemudian ada HMP-san ya, sintesis asam lemak ya, lipolisis ya. Nah, kemudian di mitokondria di sini adanya pembentukan energi ya yang berasal dari fosforilasi oksidatif. Nah, di mitokondria ini cukup tinggi ya, diperolehnya itu sebanyak 30 ATP. Ya, di siklus asam sitrat ya tentunya. Kemudian oksidasi beta asam lemak dan rantai pernapasan. Kemudian yang lanjutnya ada bioenergetika ya di sini ilmu yang mempelajari perubahan energi yang disertai dengan reaksi biokimia yang melibatkan termodinamik satu dan 2. Nah, di sini energi pada sistem biologi ya. Jadi kalau pada non-biologi itu adalah mesin, tapi kalau di biologi itu ya energi panas yang nantinya ditransformasi menjadi energi mekanik dan listrik. Nah, ini ya contohnya itu ya kalau di sistem biologi itu ya di selnya itu ya dari makhluk hidup berupa manusia, hewan, tanaman. Nantinya ya akan diperoleh energi kimia. Nah, kalau energi panas ini kan berasal dari non-biologi ya, seperti misalnya kamu menggunakan barang elektronik ya, misal kamu menyalakan TV, nanti kamu pegang bagian belakangnya, nah itu panas. Nah, ini yang berasal dari listrik ya, atau energi mekanik. Tapi kalau misalnya di biologi, di sini ya, energi yang digunakan berasal dari energi kimia. Nah, di sini energi panas tidak bisa karena makhluk hidup itu sifatnya isotermis ya, jadi tidak punya perubahan suhu yang ekstrim. Ya, misal kalau misalnya naik gunung ya ada hipotermi. Nah, itu tubuh benar-benar sudah melakukan homeostatis ya, sudah menyesuaikan di suhu yang sangat rendah. Tapi kalau misalnya hipotermi yang terlalu rendah, otomatis banyak terjadi nekrosis atau kerusakan jaringan ya, yang ditandai dengan apa kurangnya oksigen, hipoksia ya. Biasanya ditandai dengan eh, tanda tanda biru di mukosa kulitnya atau di mukosa bibirnya. Nah, itu adalah tanda-tanda dari hipoksia atau kekurangan oksigen di dalam darah. Kenapa? Karena tubuh sudah benar-benar menyesuaikan di keadaan dingin, tapi karena sudah berlebihan, jadi bisa menyebabkan kekurangan oksigen. Nah, peran biomedisnya apa? Jadi kalau misalnya kita misalnya puasa ya, nantinya kita akan membakar ya, membakar makromolekul yang ada dalam tubuh kita ya, seperti dari lipid, oksidasi beta. Nantinya akan jadi energi ya. Jadi kalau misalnya kalian misal ada kelebihan, mohon maaf ya, kelebihan lemak ya, bisa dilakukan proses apa puasa gitu ya. Jadi tubuh secara alami dia akan memperoleh energi yang berasal dari makromolekul yang memang menjadi cadangan energi berasal dari oksidasi beta. Nanti setelah itu dilakukan proses lipolisis ya. Jadi lemaknya itu dilisis ya, nantinya akan menjadi energi. Bisa juga dari kelebihan glukosa. Nah, di kelebihan glukosa ini berasal dari gula otot yang nantinya itu diproses dari proses siklus Krebs maupun glikolisis. Nah, di glikolisis ini ya dia biasanya menggunakan tiga reaksi ya, tiga reaksi katalis ya, seperti piruvat kinase ya. Itu terjadi di proses glikolisis ya. Kemudian di siklus Krebs ya, ada suksinat ya. Di suksinat ini juga akan menghasilkan energi ya, baik suksinatiokinase maupun dehidrogenase. Ya, yang nanti ujung-ujungnya ya di proses glikolisis ini diperoleh 8 ATP ya. Nah, kalau dia siklus asam sitrat diperoleh 30 ATP. Nah, jadi total yang diperoleh ya itu dalam keadaan aerob itu adalah 38 aerob itu yang membutuhkan oksigen dia di proses pembentukan energi ya. Kemudian di anaerob itu ada dua ATP. Nah, kemudian di sebentar ya.
Di peran biomedis lainnya di hormon tiroid ya, di hormon tiroid ini ya, keseimbangan hormon juga penting ya. Di keseimbangan hormon ini berpengaruh ya pada proses yang ada dalam tubuh kita ya. Misalnya ternyata terjadi kelebihan hormon ya, sehingga menjadi hipertiroid atau hipotiroid. Nah, di sini di hiper dan hipotiroid di sini ya dia berpengaruh ya, entah itu terjadi bradikardi ataupun terjadi takikardi ya. Jadi mengalami ritme atau denyut jantung yang memang tidak sesuai dengan keadaan normal. Itu karena kelebihan hormon ya, entah itu kelebihan ataupun kekurangan. Nah, contohnya lainnya yaitu ada obesitas ya. Di obesitas di sini kelebihan energi. Di sini potensi terjadinya penyakit kronis itu besar. Ya, ada misalnya aterosklerosis ya, plak pada pembuluh darah karena adanya trombus ya. Kemudian juga eh, diabetes ya, BDM tipe 1 ya dan 2 itu juga berpengaruh ya, resiko komplikasi yang nantinya akan menurunkan angka harapan hidup. Nah, di sini ya ada proses ya dari metabolisme ya. Di sini ya contohnya polisakarid ya, kalau disederhanakan dia menjadi glukosa. Nanti dia menggunakan proses glikolisis ya dengan senyawa antara asetil CoA, nanti dia baru masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, nanti di siklus Krebs ini baru dia menghasilkan ATP ya dan menghasilkan NADH dan ekvivalent produksi. Contoh lain pada lipid ya, di lipid ini ya makromolekul disederhanakan menggunakan oksidasi beta ya. Jadi disederhanakan menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Nantinya akan menghasilkan ATP melalui proses siklus Krebs tadi, gitu ya. Jadi ATP ini berpengaruh pada proses pembentukan DNA dan RNA ya. Dan nantinya akan berkaitan dengan nukleotida, asam amino dan protein. Kemudian energi bebas, di sini energi yang bermanfaat digunakan untuk melakukan kerja, ya. Nah, kemudian bila delta G negatif, dia akan disebut reaksi eksergonik, ya. Karena nantinya akan ada proses penguraian yang nantinya akan mengeluarkan energi, ya. Kemudian kalau delta G-nya positif, dia akan membutuhkan energi yaitu endergonik, ya. Karena di situ ada proses anabolisme atau pembentukan. Nah, keduanya, ya, bila digabung dia akan disebut sebagai metabolisme. Kemudian ada reaksi couple ya. Di sini pada proses endergonik ya dibarengi oleh eksergonik. Bagaimana cara energi dari eksergonik dipindah ke endergonik? Di sini dia melibatkan zat antara seperti asetil-CoA tadi ya, melalui pembentukan senyawa berenergi tinggi ya, pembentukan ATP ya, entah itu melalui siklus Krebs maupun glikolisis. Nah, senyawa berenergi tinggi itu apa? Ada PEP ya, fosfenolpirufat, ada juga ADP, ya adenosin difosfat, ada juga ATP, adenosin trifosfat. Kemudian yang non fosfat ada CoA, subhidril, ya ada ACP, ada adenosil metionin. Nah, di sini ada sumber senyawa berenergi tinggi yang diperoleh dari fosforilasi oksidatif ya, dia menghasilkan ATP. Kalau siklus asam sitrat, suksinil CoA ya. Glikolisis PEP. PEP apa? 1,3-BPC apa? Nah, itu kamu cari sendiri. Kemudian fosfagen ya, di sini simpanan fosfat berenergi tinggi ya, yaitu adalah kreatin fosfat ya. Nah, ini adalah proses keseluruhan dari proses glikolisis ya. Nah, di proses glikolisis ini, begitu glukosanya sudah disederhanakan dari karbohidrat yang kita asup, nantinya dia akan masuk ke dalam sitosol. Nah, di sitosol ini dia akan membentuk produk antara yang berupa dua piruvat ini. Nah, dua piruvat ini nanti baru masuk dalam siklus asam sitrat, nantinya akan menghasilkan ATP. Nah, di siklus asam sitrat dia akan menghasilkan 2 NADH, 6 NADH, dan 2 FADH. Ya. Nah, ini adalah koenzim juga berpengaruh ya. Nah, tentunya dari proses siklus asam sitrat di sini ya ada beberapa enzim ya yang dikatalisis ya, ada beberapa reaksi dengan bantuan enzim yang dikatalisis.
Ya, ada piruvat dehidrogenase ya. Kemudian isositrat ya, alfa ketoglutarat ya, suksinat ya, malat dehidrogenase. Nah, itu nantinya ujung-ujungnya itu dia akan menghasilkan ATP ya. Nah, ATP-nya total akhirnya itu adalah 36 ATP. Ada beberapa literatur yang menyebutkan 38. Ya, jadi 36 ditambah 2 ya, atau 36 saja. Ya, nah ini adalah proses respirasi seluler ya. 28 tambah 2, 30 tambah 6, 36. Nah, dari proses sitosol 2 ya, jadi 38 ya. Nah, di sini ya glukosa phosphorylation enzim yang spesifik ya di sini ya. Dia melibatkan enzim heksokinase sehingga membentuk G6P. Ya, ada glukokinase ya, membentuk glikogen dengan lemak ya. Di sini hasil sampingnya itu ada karbon dioksida dan laktat. Nah, di proses glikolisis tadi ya, dia melibatkan dua piruvat tadi. Nah, dua piruvat ini baru masuk ke dalam reaksi fermentasi menjadi laktat. Nah, dia melibatkan senyawa berenergi tinggi ya. Ada ADP ya, sehingga begitu bereaksi dengan TI dia akan menghasilkan 2 ATP. Kemudian ada 2 NAD plus ya, berarti di sini mengalami kelebihan elektron. Nantinya akan diuraikan menjadi 2 NADH ya, ditambah ekuivalen reduksinya ya. Kemudian juga ada respirasi anaerob ya. Di sini kita melakukan respirasi menggunakan asam asam laktat ya dan alkohol. Nantinya ini yang bekerja adalah respirasi anaerob ini terjadi pada sel hewan atau manusia. Jadi ketika kebutuhan oksigen itu tidak tercukupi, maka dilakukan proses ini. Nah, ini adalah fermentasi alkohol ya, dengan bantuan alkohol dengan jamur, jamur ragi atau yeast ya. Nah, jadi di glukolisis ini ya, dia memerlukan energi tinggi yaitu ATP ya. Ya, nanti dihasilkan 2 ATP dan 4 ATP. Setelah jadi dua piruvat, dia baru mengalami pembentukan etanol ya, dengan reaksi samping air dengan karbon dioksida menjadi 2 asetaldehid yang nantinya akan menjadi etanol yang berasal dari elektron hidrogen yang berasal dari NADH yang berasal dari proses glikolisis. Kemudian ada oksidasi biologi ya. Di sini jenis reaksinya itu kaitannya dengan penyedia energi yang disebut juga dengan fosforilasi oksidatif. Ini dimasukkan ke dalam proses oksidasi biologi ya. Nah, ini ya reaksinya itu adalah detoksifikasi xenobiotik ya. Biasanya terjadi di oksidasi dan reduksi. Nah, ini ya. Jadi oksidasi itu adalah pelepasan elektron, kalau reduksi itu adalah penangkapan elektron. Nah, ini adalah reaksi yang memang terjadi di uh, oksidasi biologi. Nah, ini biasanya begitu dia 2 plus berarti dia akan menjadi 3 plus dengan bantuan tambahan 1 elektron. Nah, di sini ya enzim dalam reaksi redoks ya dikelas-kelaskan ada oksidase, dehidrogenase, hidroperoksidase, dan oksigenase. Ya, nah, ini biasanya terjadi di rantai pernapasan 1 dan 2. Nah, untuk oksidase di sini dikatalisis pemindahan hidrogen dari substrat ke oksigen sehingga akseptor elektron menghasilkan molekul air. Untuk dehidrogenase di sini pemindahan hidrogen dan substrat tetapi tidak menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron. Ya, karena dia dehidrogenase penghilangan gugus hidrogen. Nah, kemudian yang selanjutnya ada rantai pernapasan atau fosforilasi oksidatif. Nah, di rantai pernapasan atau fosforilasi oksidatif ya, jadi makromolekul yang kita asup ya nantinya di dalam pencernaan kita diserap ya, dicerna. Nanti dirubah menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu asam nukleus dan gliserol yang berasal dari lemak ya atau fat. Kemudian dari kalau karbohidrat dari glukosa menjadi glukosa. Kalau protein menjadi asam amino. Nantinya akan masuk ke dalam senyawa antara yaitu asetil-CoA, baru masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, ini terjadi di mitokondria. Nantinya di respirasi di rantai pernapasan ya,
itu dia akan melibatkan dua senyawa berenergi tinggi yaitu ADP dan ATP dengan reaksi samping oksigen dan H2O. Nah, ekuivalen reduksi itu adalah elektron atau atom hidrogen yang dikenal dengan koenzim NAD atau FAD ya, sehingga sering ditulis NADH plus H plus atau FADH. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mitokondria. Ada matrix, kriste, outer membrane, dan inner membrane. Nah, di sini ya bagian-bagiannya ya. Jadi di outer membrane ini ya dia sangat permeabel dalam molekul dan ion kecil ya. Jadi dia bisa keluar masuk gitu ya, tergantung permeabilitasnya. Kemudian di inner membrane di sini ya proses yang terjadi ada respiratory electron carrier. Kemudian ada pemindahan ADP dan ATP ya, proses sintase ATP ya dan transport lainnya. Kemudian di matriks ini ya, kandungannya itu adalah bagian-bagian dari proses glikolisis seperti piruvat dehidrogenase kompleks ya, enzim pada siklus asam sitrat, beta oksidasi ya, amino acid oksidasi. Nah, ini semua aktif. Jadi begitu dia aktif semua dimasak ya. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar kelaparan ya gitu ya. Nah, langsung tubuh mencari sumber energi yang memang sudah diplotkan pada saat kelebihan energi tadi. Gitu. Nah, ini terjadinya di mitokondria. Nah, membran ini adalah pembatas ya, pembatas dari substrat. Nah, di dalam mitokondria, ekuivalen produksi itu mengalir melalui beberapa kompleks protein enzim. Nah, alirannya itu nantinya menghasilkan sejumlah energi yang mampu mentransfer sejumlah proton dari matriks ke ruang antar membran mitokondria. Nantinya aliran proton ini akan dihasilkan dan menggerakkan ATP sintase sehingga ATP itu bisa disintesis dari ADP. Nah, di sini ya, mitochondrial electron transport protein dia ada 4. Ada kompleks 1 sampai 4. 1 itu adalah NADH dehidrogenase, 2 itu suksinat dehidrogenase, 3 itu sitrokom B dan C1 protein FAS, dan keempat itu sitrokom oksidase. Ini adalah proses rantai pernafasan. Outputnya itu adalah ATP. Ya, ini jadi bagian dari uh, mitokondria. Nah, di sini ada mitokondria, ada matrix, ada inner membrane, ada intermembrane space. Ya, di sini terjadi proses fosforilasi oksidatif atau rantai pernafasan. Nah, ini kalau secara detail ya di bagian outer membrane di sini ada lapisan ya. Lapisan. Nah, di intermembrane space di sini akan ada banyak ekuivalen reduksi ya. Nah, dengan adanya intermembrane space ya jadi dia bisa memasuk mengeluarkan ekuivalen reduksi. Nantinya dia akan menghasilkan NADH diubah menjadi NAD plus ya. Seperti itu. Kemudian juga menghasilkan reaksi samping H2O dan O2. Nah, hasil akhirnya yaitu ATP ya, produksi ATP. Nah, di sini rantai pernafasannya itu adalah mengalirnya elektron melalui kompleks protein pada inner membran mitokondria dari senyawa dengan potensial redoks yang tinggi ke yang rendah. Nah, ini dibarengi atau dikapal dengan pembentukan energi ya karena adanya gradient proton sehingga ATP sintase aktif dan memfosforilasi ADP menjadi ATP. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan disiapkan untuk presentasinya. Siapa tadi kata Mas Fahmi? Timnya siapa? Mutiara ya? Iya, Pak. Oke, silakan Muti. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Jangan lupa ya, kan disuruh buat BAP. Berarti kalau disuruh buat BAP, ada satu atau dua mahasiswa atau PJ yang share screen, screenshot pada saat dosen menjelaskan materi. Misal ada mahasiswa yang presentasi, di screenshot juga. Ya, kemudian di screenshot juga daftar partisipan atau Zoom yang ada nama-namanya, gitu ya.
nanti akan dimintakan soalnya untuk keperluan penilaian ya. Oke, silakan Muti. Izin kami mulai ya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok metabolisme yang terdiri dari Diah Ayu Krimastuti, saya sendiri Mutiara Andini, Silvi Nuraini, dan Kayulita akan menjelaskan tentang metabolisme. Yang pertama, metabolisme. Metabolismos dari bahasa Yunani yang artinya perubahan. Metabolisme merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai jalur lintasan reaksi kimia. Metabolisme bertujuan untuk menjelaskan seluruh perubahan zat-zat kimia dalam tubuh dengan jalur reaksi kimia yang terlibat, mekanisme pengaturan reaksi-reaksi kimia, serta jalur perubahan dan transport zat kimia dalam suatu proses reaksi. Nah, di sini ada tahapan metabolisme secara keseluruhan. Ada yang dari luar sel dan dalam sel. Kalau dari dalam sel itu disebut metabolisme, kalau yang di luar sel itu pencernaan kayak karbohidrat, lipid, protein. Itu terjadi dalam proses pencernaan, diserap di usus, diedarkan melalui darah. Selanjutnya bioenergetika. Bioenergetika atau termodinamika biokimia adalah ilmu pengetahuan mengenai perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Bioenergetika adalah studi tentang proses bagaimana sel menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energi. Komponen utama dalam bioenergetika adalah transformasi energi atau konversi energi dari suatu bentuk ke bentuk energi yang lain. Sistem non-biologik dapat menggunakan energi panas untuk melangsungkan kerjanya. Energi panas dapat diubah menjadi energi mekanis atau energi listrik. Sistem biologik bersifat isotermik atau suhu tubuh konstan dan menggunakan energi kimia untuk memberikan tenaga bagi proses kehidupan. Pada ilmu kimia dikenal dengan adanya yang pertama reaksi eksergonik, yaitu reaksi yang menghasilkan atau membebaskan energi. Yang kedua, reaksi endergonik, yaitu reaksi yang memerlukan energi dalam bentuk panas. Yang ketiga, ada coupling reaction, yaitu kedua reaksi tersebut saling berikatan. Nah, di sini ada eksergonik dan endergonik, di mana perubahan metabolit A menjadi metabolit B terjadi dengan pelepasan energi dikaitkan dengan reaksi lain yang memerlukan energi untuk mengubah metabolit C menjadi metabolit D. Sejumlah energi yang dilepaskan pada reaksi degradasi dipindahkan ke reaksi sintesis dalam bentuk bukan panas. Coupling reaction yaitu pembentukan senyawa antara. Nah, keuntungan dari adanya senyawa antara ini yaitu dapat mengendalikan kecepatan reaksi. Coupling mekanismenya yaitu pembentukan senyawa kaya energi. Menangkap energi dari reaksi eksergonik kemudian dialihkan pada reaksi endergonik. Reaksi eksergonik akan menghasilkan energi, nanti akan digunakan untuk sintesis, transport aktif, kontraksi otot, dan eksistensi saraf, yaitu reaksi endergenik. Energi bebas. Energi bebas merupakan energi dalam suatu sistem yang tersedia untuk melakukan kerja. Perubahan energi bebas atau delta G adalah bagian dari perubahan energi total pada sistem yang dapat melakukan kerja, yaitu energi yang bermanfaat. Suatu sistem yang berbentuk satu reaksi kimia, yaitu zat A, yang berubah menjadi zat B, pada perubahan itu terjadilah perubahan energi bebas. Hukum termodinamika yang digunakan pada sistem biokimia. Ada hukum termodinamika 1 yang berbunyi energi total suatu sistem ditambah energi sekitarnya adalah konstan. Merupakan hukum penyimpanan energi, yang artinya dalam seluruh sistem, energi tidak pernah hilang atau bertambah selama perubahan, tetapi energi dapat dipindahkan dari satu bagian ke bagian lainnya atau dapat diubah menjadi bentuk energi lain.
Contohnya yaitu energi kimia diubah menjadi panas, listrik, radiasi, atau energi mekanik. Selanjutnya, hukum termodinamika 2 yang berbunyi entropi total suatu sistem harus meningkat bila proses terjadi spontan. Entropi yaitu menyatakan besarnya perubahan suatu sistem dan menjadi maksimum sewaktu sistem mencapai keseimbangan. Entropi derajat ketidakteraturan atau keteracakan sistem. Dalam keadaan suhu dan tekanan konstan, hubungan antara perubahan energi bebas, yaitu delta G, suatu sistem yang bereaksi, dan perubahan entropi semesta, sistem dan lingkungan, atau delta S. Rumusnya adalah delta G sama dengan delta H dikurang T delta S, di mana delta H merupakan perubahan pada entalpi dan T adalah suhu absolut. Yang selanjutnya dalam keadaan reaksi biokimia, yaitu delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Jika G negatif kurang dari 0, maka reaksinya disebut dengan eksergonik. Kemudian jika G positif lebih dari 0, reaksinya disebut dengan endergonik. Apabila G-nya sama dengan 0, berarti reaksinya berada dalam keadaan keseimbangan. Jadi tidak ada perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu peranan ATP. ATP mempunyai peranan dalam pemindahan radikal fosfat. Kemudian dalam bioenergetika, biokimia diperlihatkan pada percobaan yang menunjukkan bahwa ATP dan kreatin fosfat dipecah selama kontraksi otot dan disintesis kembali yang tergantung pada suplai energi dari proses-proses oksidatif. Kemudian pada reaksinya dalam sel, ia berfungsi sebagai kompleks magnesium. Kemudian ATP ini adalah suatu nukleotida trifosfat yang mengandung adenin, ribosa, dan 3 gugus fosfat. ATP juga sebagai pembawa energi terletak pada gugusan trifosfat yang mengandung 2 ikatan fosfoanhidrid. Hidrolisis ikatan ini akan melepaskan banyak energi bebas. Pada semua proses, ATP memegang peranan utama dalam pemindahan energi bebas dari proses eksergonik ke proses endergonik. Kemudian di sini ada siklus ATP-ADP, yang dimana ATP itu adalah adenin trifosfat. Dia adalah ikatan fosfat yang berenergi tinggi. Kemudian mengalami reaksi eksergonik, yaitu untuk penggunaan energinya biosintesis makromolekul, kontraksi otot, transport ion aktif, termogenesis. Kemudian dihidrolisis atau hidrolisis itu adalah ikatan putus yang membentuk ADP ditambah PI. Jadi ADP itu adalah adenin difosfat. Kemudian PI-nya itu adalah fosfat anorganik. Kemudian dari ADP ditambah PI, dia akan menghasilkan energi dan panas. Jadi diikat dengan bantuan enzim. Kemudian senyawa fosfat tersebut dipindahkan ke tempat yang membutuhkan energi. Kemudian di sini ada struktur ADP dan ATP, di mana tadi sudah dijelaskan ADP itu adalah adenin difosfat, kemudian ATP itu adalah adenin trifosfat. Yang membedakan adalah apabila ADP itu gugus fosfatnya itu hanya ada 2. Jadi yang ADP ini dia 2 gugus fosfat yang berikatan dengan oksigen. Kemudian ini terdapat gula ribosa, kemudian yang ini adalah basa nitrogen adenin. Yang untuk ATP yang membedakan hanya jumlah fosfatnya. Kemudian fosfat berenergi tinggi, untuk menunjukkan adanya gugus fosfat berenergi tinggi,
Lippmann mengemukakan simbol P menunjukkan ikatan fosfat berenergi tinggi. Simbol P ini menunjukkan bahwa gugus yang melekat pada ikatan pada saat peralihan pada suatu akseptor yang tepat akan mengakibatkan pemindahan kuantitas energi bebas yang lebih besar. ATP mengandung 2 gugus fosfat berenergi tinggi dan ADP mengandung 1, sedangkan ikatan fosfat AMP adalah dari jenis energi rendah karena ikatan ester normal. Kemudian sumber utama fosfat. Sumber P yang paling besar pada organisme aerobik adalah dari reaksi yang dikatalis oleh ATP sintetase, yang akibatnya membalikkan hidrolisis ATP. Energi bebas yang mengendalikan proses ini berasal dari reaksi oksidasi rantai pernafasan mitokondria. Proses fosforilasi oksidatif adalah bagian dari mekanisme dalam sel yang bekerja untuk mencapai penyimpanan energi atau pengikatan energi. Kemudian sumber kedua adalah glikolisis, membentuk total 2P yang terjadi pada reaksi pemecahan glukosa menjadi laktat. Satu molekul glukosa yang dikatabolisme akan membentuk 2 gugus fosfat berenergi tinggi yaitu 2 mol ATP. Sumber yang ketiga yaitu siklus asam sitrat, di mana 1P dihasilkan langsung pada konversi suksinil CoA menjadi suksinat. Contoh dari senyawa energi tinggi yaitu ATP, ADP, 1,3-difosfoasam gliserat, fosfoenol pirufat, fosfoguanidin, asetil fosfat, arginin fosfat, keratin fosfat. Peranan fosfat berenergi tinggi dalam bioenergetika dan penangkapan energi. Untuk mempertahankan proses kehidupan, organisme mendapatkan suplai energi bebas dari lingkungannya. Organisme autotrofik adalah organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanan sendiri, misalnya tumbuhan hijau menggunakan energi matahari. Kemudian organisme heterotropik, organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya, dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lain yang tergolong heterotrof, yaitu manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Di sini adalah senyawa biologi penting lain yang berenergi tinggi, adalah tiol ester yang mencakup koenzim A, protein pembawa asil, senyawa ester asam amino yang terlibat dalam sintesis protein, S-adenosil metionin, uridin difosfat glukosa, dan 5-fosforibosil 1-pirofosfat. Kemudian peranan metabolisme di dalam sel yaitu menghasilkan energi kimia yang berasal dari energi matahari atau pemecahan zat-zat nutrisi yang diperoleh dari lingkungan luar sel. Kemudian perubahan zat nutrisi menjadi senyawa yang dibutuhkan sel, pembentukan senyawa-senyawa makromolekul yang berasal dari senyawa mikromolekul di dalam sel. Sintesis dan pemecahan biomolekul yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi sel. Yang selanjutnya masuk oksidasi biologi. Jadi oksidasi adalah pengurangan elektron, kemudian reduksi adalah penambahan elektron. Di sini ada contoh oksidasi ion fero menjadi feri. Kemudian tujuan dari oksidasi biologi yaitu menghasilkan energi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yulita. Selanjutnya, enzim-enzim penting dalam oksidasi biologi. Enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi reduksi dan oksidasi dinamakan enzim oksidoreduktase. Terdapat 4 enzim, yaitu dibagi 4 kelompok. Yang pertama oksidase, dehidrogenase, hidroperoksidase, oksigenase. Koenzimnya ada NAD+, NADP+, VAD+, FMN+. Yang pertama oksidase. Enzim oksidase mengkatalisis pengeluaran hidrogen dari substrat dengan menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen.
enzim-enzim tersebut membentuk air atau hidrogen peroksida, termasuk sebagai oksidase antara lain sitokrom oksidase, oksidase asam L-amino, santin oksidase, glukosa oksidase. Selanjutnya dehidrogenase. Dehidrogenase tidak dapat menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen. Enzim-enzim ini memiliki dua fungsi utama, yaitu berperan dalam pemindahan hidrogen dari substrat yang satu ke substrat yang lain dalam reaksi reduksi oksidasi berpasangan. Yang kedua, sebagai komponen dalam rantai respirasi pengangkutan elektron dari substrat ke oksigen. Selanjutnya, hidroperoksidase. Enzim hidroperoksidase menggunakan hidrogen peroksida atau peroksida organik sebagai substrat. Ada dua tipe enzim yang masuk ke dalam kategori ini, yaitu peroksidase dan katalase. Enzim hidroperoksidase melindungi tubuh terhadap senyawa-senyawa peroksida yang berbahaya. Penumpukan peroksida menghasilkan radikal bebas yang dapat merusak membran sel dan menimbulkan kanker serta aterosklerosis. Selanjutnya, oksigenase. Oksigenase mengkatalisis pemindahan langsung dan inkorporasi oksigen ke dalam molekul substrat. Enzim ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu monooksigenase atau hidrolase dan dioksigenase atau oksigen transferase. Di mana monooksigenase yaitu mengkatalisis penggabungan hanya satu atom dari molekul oksigen ke substrat. Oksigen lainnya dengan donor elektron tambahan direduksi menjadi H2O. Sedangkan dioksigenase mengkatalisis penyatuan oksigen ke dalam molekul substrat. Selanjutnya, rantai respirasi dan fosforilasi oksidatif. Rantai respirasi terjadi di dalam mitokondria sebagai pusat tenaga. Di dalam mitokondria inilah sebagian besar peristiwa penangkapan energi yang berasal dari oksidasi respiratorik berlangsung. Sistem respirasi dengan proses pembentukan intermediat berenergi tinggi atau ATP ini dinamakan fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif memungkinkan organisme aerob menangkap energi bebas dari substrat respiratorik dalam proporsi jauh lebih besar daripada organisme anaerob. Fosforilasi oksidatif. Organisme kemotrop memperoleh energi bebas dari oksidasi molekul bahan bakar, misalnya glukosa dan asam lemak. Pada organisme aerob, akseptor elektron terakhir adalah oksigen. Namun, elektron tidak langsung ditransfer langsung ke oksigen, melainkan dipindah ke pengemban-pengemban khusus antara lain nikotinamida adenin nukleotida atau NAD+, dan flavin adenin nukleotida atau FAD. Di sini produk ATP pada fosforilasi oksidatif berdasarkan hipotesis kimiosmotik dari Mitchell, yaitu di mana rantai akan bekerja, proton dipompa keluar dari membran dalam mitokondria, menghasilkan pH antar membran, jadi dia agak turun, proton balik lagi ke dalam matriks lewat tonjolan ATP, disintesis, fosforilasi ADP menjadi ATP. Kemiosmotik. Di sini ada gambar membran luarnya, ini ada dalamnya, ada matriks, ada intermembran, di mana nanti protonnya dia akan menghasilkan H+. Produk ATP pada fosforilasi oksidatif diperkirakan 1 ATP disintesis setiap 2 proton melewati tonjolan tersebut. Hasilnya yaitu 3 mol ATP untuk oksidasi 1 mol NADH, 2 mol ATP untuk oksidasi 1 mol FADH2.
Laju fosforilasi oksidatif dikendalikan oleh NADH, O2, ADP. Kinetika enzim. Kinetika enzim adalah reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim. Pada kinetika enzim, laju reaksi diukur dan dampak dari berbagai kondisi reaksi. Analisis kinetik memungkinkan para ahli merekonstruksi jumlah dan urutan tahap-tahap individual yang merupakan perubahan substrat oleh enzim menjadi sebuah produk. Aktivitas seperangkat enzim yang seimbang dan lengkap merupakan dasar penting untuk mempertahankan homostatis. Persamaan keseimbangan di bawah menjelaskan reaksi satu molekul dari masing-masing substrat A dan B untuk membentuk satu molekul dari masing-masing produk P dan Q, di mana A dan B dan P dan Q. Tanda panah ganda ini bisa ke kanan, bisa ke kiri, menunjukkan reversible atau keterbalikan. Jika A dan B dapat membentuk P dan Q, maka P dan Q juga dapat membentuk A dan B. Dengan demikian, penentuan suatu reaktan sebagai substrat atau produk sedikit banyak bersifat arbitrer, karena produk suatu reaksi yang dituliskan dalam suatu arah adalah substrat bagi reaksi yang berlawanan. Selanjutnya, A dan B menghasilkan P dan Q. Tanda panah satu arah ini menunjukkan irreversible atau tidak terbalikan. Digunakan untuk menjelaskan reaksi di dalam sel hidup, tempat produk reaksi di atas segera dikonsumsi oleh reaksi selanjutnya yang dikatalisis oleh enzim. Oleh karena itu, pengeluaran segera produk P atau Q secara efektif meniadakan kemungkinan terjadinya reaksi kebalikan, sehingga persamaan dua secara fungsional menjadi irreversible pada kondisi fisiologis. Contohnya adalah ketika kita bernafas. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika enzim. Faktor-faktor di sini ada 6. Yang pertama itu suhu. Suhu yang rendah, reaksi kimia berlangsung lambat, sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, reaksi akan berlangsung lebih cepat. Namun, karena enzim di sini adalah suatu protein, maka kenaikan suhu dapat menyebabkan terjadinya proses denaturasi. Apabila terjadi denaturasi, maka bagian aktif enzim akan terganggu dan dengan demikian konsentrasi efektif enzim menjadi berkurang dan kecepatan reaksinya pun akan menurun. Kenaikan suhu sebelum terjadinya proses denaturasi dapat menaikkan kecepatan reaksi. Nah, di sini enzim pada umumnya itu stabil pada suhu temperatur 45 sampai 55 derajat Celcius. Sebaliknya, untuk enzim pada mikroorganisme termofilik yang berada pada sumber mata air panas gunung berapi atau pada lubang hidrotermal bawah laut dapat stabil pada suhu kurang lebih 100 derajat Celcius. Untuk faktor yang kedua adalah pH. Seperti di protein, enzim juga bekerja dipengaruhi oleh derajat keasaman atau pH lingkungan. Enzim bekerja pada pH tertentu yang disebut dengan pH optimum. Derajat keasaman optimal bagi kerja enzim umumnya mendekati pH netral sekitar 6 sampai 8 pH-nya. Dan di luar rentang tersebut, kerja enzim dapat terganggu, bahkan dapat terjadi terdenaturasi. Misalnya, di sini untuk pepsin merupakan enzim pencernaan dengan pH optimal 2, dan tripsin enzim pencernaan yang terdapat pada usus halus dan memiliki pH 7,7. Pada pH jauh di atas optimum, enzim ini akan mengalami denaturasi dan tidak dapat bekerja secara optimum. Untuk faktor berikutnya, yang ketiga adalah hasil akhir atau produk. Di sini jika sel yang dihasilkan produk lebih banyak daripada yang dibutuhkan, produk yang lebih tersebut dapat menghambat kerja enzim. Hal ini dikenal dengan istilah feedback inhibitor.
Jika produk yang berlebih habis digunakan, kerja enzim akan kembali normal. Di sini untuk mekanismenya sangat penting dalam proses 233 reversible, yaitu mencegah sel menghabiskan sumber molekul yang berguna menjadi produk yang tidak dibutuhkan. Di sini terdapat gambaran dari peristiwa feedback inhibitor pada pembentukan isoleucin dari treonin. Faktor berikutnya yang keempat adalah konsentrasi enzim. Di sini reaksi dengan konsentrasi enzim yang jauh lebih sedikit dari substrat, penambahan enzim ini akan meningkatkan laju reaksinya. Peningkatan laju reaksi ini terjadi secara linear. Dengan kata lain, kecepatan reaksi enzimatis berbanding lurus dengan konsentrasi enzim 159. Tetapi, jika konsentrasi enzim dan substrat sudah seimbang, laju reaksi akan berubah menjadi 234 reversible constant. Untuk faktor selanjutnya, yang kelima itu konsentrasi substrat. Di sini untuk penambahan konsentrasi substrat pada reaksi yang dikatalis oleh enzim, berawal akan meningkatkan laju reaksi. Tapi setelah konsentrasi substrat dinaikkan lebih lanjut, laju reaksinya ini akan mencapai titik jenuh dan tidak akan bertambah lagi. Setelah mencapai titik jenuh, penambahan kembali konsentrasi substrat tidak bisa mempengaruhi terhadap laju reaksi. Pada keadaan laju reaksi jenuh oleh konsentrasi substrat, penambahan konsentrasi enzim dapat meningkatkan laju reaksi. Peningkatan ini, laju reaksi oleh peningkatan konsentrasi enzim akan meningkatkan laju reaksi hingga terbentuk titik jenuh yang baru. Pada konsentrasi ini, yang tetap peningkatan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepatan reaksi enzimatis sampai mencapai kecepatan maksimum yang tetap. Selanjutnya, yang keenam adalah zat penghambat. Kerja enzim dapat dihambat oleh zat penghambat atau disebut juga dengan inhibitor. Terdapat dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Di inhibitor kompetitif, menghambat kerja enzim dengan cara berikatan dengan enzim pada sisi aktifnya. Oleh karena itu, inhibitor ini bersaing dengan substrat menempati sisi aktif enzim. Hal ini terjadi karena inhibitor memiliki struktur yang mirip dengan substrat. Enzim yang telah berikatan dengan inhibitor tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai fasilitator. Sedangkan inhibitor non-kompetitif tidak akan berikatan dengan enzim pada sisi yang berbeda, bukan sisi aktif. Jika telah terjadi ikatan enzim inhibitor, sisi aktif enzim akan berubah sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Banyak ion logam berat bekerja sebagai inhibitor non-kompetitif. Misalnya Ag+, Ag2+, dan Pb2+. Kemudian metabolisme dan anabolisme. Berdasarkan tujuannya, metabolisme dibagi menjadi dua bentuk, yaitu anabolisme adalah sekelompok proses reaksi metabolis yang menggunakan energi yang dihasilkan dari proses katabolisme untuk mensintesis molekul kompleks. Pada umumnya, molekul kompleks terdiri dari struktur seluler yang disusun secara bertahap dari prekursor yang kecil dan sederhana. Anabolisme melibatkan tiga tahap dasar. Yang pertama, sintesis prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan isoprenoid dan nukleotida. Kemudian, aktivasi bentuk reaktif menggunakan energi yang berasal dari ATP. Kemudian selanjutnya penyusunan prekursor menjadi molekul yang lebih kompleks seperti protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat. Kemudian selanjutnya katabolisme, yaitu serangkaian reaksi pada proses metabolisme yang menguraikan molekul-molekul besar
Reaksi-reaksi yang dimaksud ini ialah mengurai dan mengoksidasi molekul makanan. Tujuan dari reaksi katabolik yaitu untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan. Keadaan alamiah suatu reaksi katabolis berbeda-beda tergantung dengan organismenya. Organisme tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber energi dan karbon yang dapat dilihat pada tabel di bawah. Molekul organik digunakan sebagai sumber energi oleh kelompok organotrof, sedangkan litotrof menggunakan molekul anorganik sebagai substratnya. Fototrof menangkap sinar matahari sebagai sumber energi kimiawi. Berikutnya terdapat 3 tahap utama katabolisme aerobik. Yang pertama itu makromolekul setelah sel dipecahkan menjadi unit-unit pembangun utamanya. Jadi polisakarida dipecah menjadi heksosa atau pentosa, lipid dipecah menjadi asam lemak, gliserol, dan komponen lainnya, dan protein terhidrolisis menjadi 20 komponen asam aminonya. Tahap yang kedua, berbagai produk yang terbentuk di dalam tahap pertama itu dikumpulkan dan diubah menjadi sejumlah yang lebih kecil, molekul-molekul yang lebih sederhana. Jadi heksosa, pentosa, dan gliserol dari tahap 1 itu diuraikan menjadi satu jenis senyawa antara 3 karbon, yaitu disebut juga dengan piruvat, yang kemudian diubah menjadi satu jenis 2 karbon, yaitu gugus asetil dari asetil koenzim A. Dengan cara yang sama, asam lemak dan kerangka karbon dari hampir semua asam amino juga dipecah menjadi bentuk gugus asetil koasetil. CoA merupakan produk akhir yang bersifat temuruni dari tahap 2 katabolisme. Untuk tahap yang ketiga, gugus asetil dari asetil CoA diberikan pada siklus asam sitrat. Di sini terjadi oksidasi nutrien yang menghasilkan karbon dioksida, air, dan amonia. Lintas akhir katabolisme menyerupai sungai yang luas yang dialiri dari berbagai cabang anak sungai. Berikutnya, reaksi dari anabolisme dan katabolisme. Di anabolisme ini terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Salah satu bentuk anabolisme ini contohnya proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Sedangkan reaksi pada katabolisme itu terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana yang bersifat endergonik, dan salah satu bentuk katabolisme itu adalah proses respirasi pada makhluk hidup. Berikut daftar pustaka yang kami dapatkan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari awal coba presentasinya ditampilkan. Dari awal. Di slideshow. Sebelumnya di cover depan. Hadir semua ya? Primastuti, Andini, Nuraini, Yuli. 4 ya? Hadir Bapak. Oke. Ya, Pak. Oke. Disiapkan catatannya untuk masukan-masukan saya. Baik, Pak. Oke. Next. Oke, ini metabolisme. Fungsi metabolisme udah masuk? Kalau belum masuk nanti tambahkan ya, fungsi dan peranan dari metabolisme. Next.
Bapak mohon maaf untuk fungsi dan peranan sudah masuk, Pak. Oke, ya udah. Baik, Next. terima kasih. Iya. Nah, ini tahapan dari metabolisme secara keseluruhan ya. Jadi ada dua ya, di luar sel dan di dalam sel. Nah, ini dijelasin nggak yang di luar sel sama di dalam sel? Ada penjelasannya, kalau belum ada tolong ditambahkan ya. Kemudian dimasukkan juga proses metabolisme ya melalui dua proses, yaitu glikolisis dan siklus Krebs. Nanti dimasukkan ya. Penjabaran dari glikolisis, kan di glikolisis itu ada piruvat kinase ya. Nah, itu reaksi yang dikatalisis oleh enzim ya. Itu apa saja ya. Di siklus Krebs kan juga ada suksinat Pak, ya. Ya, Bapak mohon maaf diulang untuk yang slide ini. Kebetulan tadi putus-putus oke suaranya. baik-baik. Jadi, Terima kasih. di tahapan metabolisme itu kan ada di luar sel dan di dalam sel. Nah, itu kamu jabarkan ya, yang di luar itu seperti apa, yang di dalam itu seperti apa, ya. Kemudian, yang selanjutnya itu kamu jabarkan proses glikolisis dan siklus Krebs dalam menghasilkan ATP, ya. Jadi kan di siklus Krebs itu kan dia ada banyak ya reaksi yang dikatalisis oleh enzim ya. Ya Bu. Nah, ya Bu siap Bu. Nah, jadi di piruvat dehidrogenase ya. Nah, itu ada 6. Kemudian di isositrat dehidrogenase itu ada 6. Apa jumlah ATP yang terbentuk. Nah, itu kamu cari ya. eh, Reaksinya itu dikatalisis oleh enzim enzim apa saja di proses siklus Krebs dan glikolisis. Ya, jadi di lintasannya itu kan ada dua ya, glikolisis dan siklus Krebs. Oke, next. Nah, ini bioenergetika. Oke. Oke, udah cukup. Next. Oke, next. Nah, ini dimasukkan contoh eksergonik, endergonik, coupling reaction ya. Contohnya. Udah masuk belum-belum ya? Oke, nanti dimasukkan ya. Next. Oke, sebentar ya. Ini kan penjabarannya ya. Nanti dimasukkan contoh produk yang memang ada di dalam yang berkaitan dengan aspek biokimia ya. Next. Oke, ini penjabarannya ya, bukan contoh. Oke. Oke, udah. Oke, next. Nah, itu apa tuh ZB, koma, tanda kotak itu nanti dicoba dicari ya. Itu kayaknya nggak kebaca. Next. Ini hukum termodinamik. Oke. Next. Oke, next. Oke, ini yang tadi ya. Oke, udah ada. Oke, next. Coba sebelumnya. Nah, kamu cari contoh termodinamik 1 dan 2. Pengaplikasiannya seperti apa. Itu kan baru narasi saja ya.
Jadi dicari ya kaitan dengan bioenergetika dengan termodinamik 1 dan termodinamik 2 ya. Yang terjadi di dalam sel seperti apa. Kaitkan dengan aspek biokimia. Oke, next. Oke, dimasukkan ya rumus kimia ATP ya. Itu kan sudah oke tuh peranannya udah lengkap. Terus itu ada beberapa kotak-kotak nanti dicek kembali apakah tidak terbaca atau dia itu sebagai numbering ya. Oke, nanti dicek saja next. Ini siklus ya, biotransformasi ATP ADP ya. Oke, oke, oke next. Narasinya ya, jangan lupa ya, ini udah ada ATP-nya. Eh, eh, Penjabaran dari rumus kimianya ya, rumus bangunnya itu kan ada gula ribosa ya, gugus fosfat. Kamu tanda-tandakan ya, mana yang gugus fosfat, mana yang ribosa. Oke, next. Nah, itu udah ada tandanya. Oke, next. Nah, tambahkan juga PI ya, phosphate inactivation ya, inaktif ya. Masukin ya, PI itu apa, peranannya apa, kemudian dia bereaksi dengan siapa saja di aspek metabolisme ya. Next. Fosfat apa sebelumnya deh? Nah, fosfat berenergi tinggi-tinggi itu nggak cuma ADP ADP, nggak cuma ATP ADP, ada lagi ya. Dicari lagi ya. Next. Oke, oke, next. Udah oke. Itu kalau bisa yang sebelumnya coba deh. Cari rumus atau skema reaksi molekulernya ya. Baik itu sumber fosfor, ya, sumber glikolisis ya, siklus Krebs ya dimasukkan. Jadi nanti dipecah saja ke 3 slide ya untuk senyawa fosfat berenergi tinggi. Next. Oke, ini udah oke. Nah, di situ kan kamu menuliskan senyawa biologik yang berenergi tinggi. Ada ACP, uridin, ya kan? Nah, itu kamu cari semua reaksi kimia dan biosintesis yang ada dalam tubuh. Kaitannya apa? Ya, jadi asetil-CoA ternyata asetil-CoA ini sebagai senyawa antara nih dari proses glikolisis dari 2 piruvat ke siklus Krebs. Nah, masukkan di situ reaksi kimianya. HCP juga sama, uridin juga sama, metionin aktif juga sama gitu ya. Jadi nanti akan ada pecahan 6 slide yang menjabarkan koenzim A, ACP, dan lain-lain ya. Paham ya maksudnya ya? Iya, Pak. Oke, oke, dan ini udah oke next. Oke, oksidasi biologi. Oke, next. Oke, next. Ini oksidase, oke. Oke, next. Udah lengkap kok itu. Oksigenase, oke, next. Rantai respirasi. Dicari skema respiration ya, sama fosforilasi oksidatif ya. Next. Nah, itu kamu jabarkan narasinya mana? Ya, nanti tambahkan ya. Next.
Oke, next. Nah, itu dijabarkan peran dari inner mitochondrial membrane, intermembran space, matrix itu apa, outer membran mitokondria itu apa. Ya, kemudian ada penjabaran tuh yang di lintasan kuning itu apa maksudnya ya. Dijabarkan secara detail. Next. Oke, oke udah oke next. Nah, ini kinetik enzim ini terlalu kecil ya slide-nya, jadi dipecah saja menjadi beberapa bagian slide ya. Nah, kemudian kamu kaitkan kinetik enzim dengan biokimia itu apa ya. Next. Ini Iskandar Hakim ini naik keluar masuk mulu. Oke, faktor yang mempengaruhi udah oke, hasil produk udah oke. Next. Ini dipecah aja. Itu 2, 3, 4 eversip maksudnya apa? Banyak tipe ya. Dibaca kembali. Next. Nah, itu kan ada inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Saya pernah jelasin kan di materi enzim. Dilengkapi gambar, mana site aktif ya, mana substrat ya, contohnya ya. Terus juga masukkan feedbacknya yang isoleusin ya. Tapi jangan ambil dari slide saya, coba kamu cari reference lain ya. Next. Katabolisme, anabolisme. Di, di, dituliskan perbedaan katabolisme dan anabolisme. Ya, dibikin resume ya. Katabolisme dan anabolisme bedanya di mana, contohnya, perannya ya. Itu di akhir slide aja nggak apa-apa. Next. Oke, next. Tahap 1, tahap 2. Dicari ya skema rumus kimianya ya, kan di sini ada pirufat, kemudian 2 karbon yaitu gugus asetil. Nah, ini kan pasti ada rumus atau skema molekulernya. Kamu cari ya. Oke, next. Nah, oke, next. Ini juga ya tahap-tahapnya ya. Oke, next. Udah oke. Udah ya itu ya. Silakan ditutup presentasinya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas koreksiannya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, terima kasih. Oke, di stop share. Kamu ke kampus lagi kapan kelas ini? Besok ya nggak? Besok, Pak. Oh ya udah besok. Nanti mungkin di sela-sela. Kamu selesainya kapan besok? Kurang tahu latihan UTS, Pak. Oh, latihan tes. Praktikum kimia farmasi 2. Karena kan kebetulan nanti kan labnya sebelahan. Saya lagi praktek steril, kamu lagi praktek kimfar kan. Nanti mungkin bisa tuh break maghrib kali ya. Nanti saya kumpulin sebentar. Saya mau jelasin tentang parkok. Praktek parkok sama teknis ujian. Ya. Terus juga disiapkan satu pot plastik. Satu kelas. Kemarin potnya itu buat kimfar. Yang sekarang buat farkok. Ya. Oke. Diusahakan semuanya datang ya pas pengarahan untuk ujian karena Farkok nggak ada latihan ujian jadi langsung ujian. Nanti ujiannya ada beberapa tahap, nanti di besok saya jelasin. Kemudian nanti setelah UTS juga ada praktikum yang melibatkan kegiatan di luar lab. Jadi nanti besok juga saya jabarin. Kalau bisa sudah print lembar kerja 7 yang buat hari Kamis kita praktek, 9, 10 yang setelah UTS ya. Minimal udah di print, tapi kalau enggak ya udah ntar cek di drive aja. Oke ya. Sekalian ya? kisi-kisi ya, Pak.
Kisi-kisi apa? Biokim. Oh, kisi-kisi biokim nanti saya bikinin latihan UTS-nya. Oh iya, Ya. makasih Pak. Ya. Jadi soalnya nanti ada 40 PG. Ya, jadi nanti saya usahakan langsung saya koreksi supaya bisa saya share nilainya. Yang buat soal Bu Hairunida 30 atau 20 saya lupa. Sisanya saya. Kelas pagi sore beda soalnya. Ya. Kemudian nanti saya share juga materi Bu Hairunida untuk baca-baca ya. Kemudian apa lagi ya? Udah itu aja. Nanti untuk latihan UTS-nya mungkin esai atau apa bentuknya nanti lihat aja. Yang jelas nanti kurang lebih seperti latihan UTS, tapi bukan sama latihan UTS dengan UTS ya, berbeda. Hanya mungkin ada sebagian yang ditanya di latihan UTS akan keluar ya, mungkin beberapa soal. Oke, apa lagi ya? Udah itu aja. Oh iya, laporan praktek Parkok sebagai tiket masuk untuk ujian praktek. Laporannya berarti ada tiga jilid lakban. Yang pertama cara bikin simplisia, kedua makros mikros, ketiga kemurnian simplisia. Ya, jadi ada 3. Oke, kalau sudah cukup ya, udah malam juga 9.24. Nanti saya saya share ke grup ya. Saya udah screenshot tadi. Yang merasa nggak ada nanti infokan ya di grup ya. Supaya hari Kamis saya input udah semua yang saya share. Nanti tinggal infokan saja kalau pas saya ada keluar masuk kayak tadi ya Hakim tuh keluar masuk. Oke, kemudian nanti Fahmi kan yang PJ-nya ya. Nanti kamu bikin BAP ya. Udah tahu kan contohnya udah Iya, saya Pak. share kan ya? Udah, Pak. Oke, yaudah. Yaudah ya. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih Bapak. ya. Minal izin, Pak. Nah, izin waktu izin ya.